Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala aidan bi ayatin ukhra ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al-hadis. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua mendapat syafaat dulu nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SMA 28 Garut, Bapak Ketua Komite Dewan Guru, hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mengingat waktu sudah siang, biasanya Pak kalau di luar jam segini itu udah 2 kali sarapannya. Mungkin adik-adik di sekolah baru sekali. Tapi kalau pekerja-pekerja di luar kadang-kadang udah ngopi udah 2 kali, kadang 3 kali. Tapi kalau sekarang kan bapak belum ngopi ya. Nanti aja di Kodoba. Untuk mukadimah saya ikuti yang terdahulu. Dan supaya lebih akrab, sangat atau bisa memahami lebih cepat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam peringatan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj membuahkan hasil amal yang baik bagi kita. Jadi jangan gini, peringatan sering, pengajian sering, tapi akhlaknya masih tetap buruk. Nah, pada kesempatan ini sebelum membahas tentang daripada hikmah Isra dan Mi'raj, kami menyimak yang tadi disampaikan oleh panitia juga Bapak Kepala Sekolah 28 Garut, bahwa dalam peringatan Isra dan Mi'raj pada kesempatan ini, yaitu dengan tema Spirit Isra Mi'raj, membangun moderasi beragama. Dalam tema ini mudah-mudahan kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj ini menjadi spirit yang kuat dan siap melaksanakan apa yang didapat ilmu dalam peringatan Isra Mi'raj ini, yang mana diberi tema yang tadi saya sudah baca, membangun moderasi beragama. Berarti arti moderasi beragama antar agama. Dan ada bahasa membangun moderasi beragama itu individu agama masing-masing.
Jadi ada hubungan antar agama dan agama lain, misalnya Islam dan Kristen dan yang lain. Itu udah ada aturan hukum di dalam Islam. Ada toleransi atau ada modernisasi di dalam agama, di agama Islam pun ada. Nah, pada kesempatan ini mari kita menggali atau mencari cara bagaimana kita agar bisa membangun moderasi beragama di lingkungan kita. Salam rasa nama Pak Kepala, mohon maaf, mungkin ada yang beragama luar Islam di sini? Ada tidak ada? Mohon maaf panitia, sebetulnya asnya mah temanya gak segini amat gitu, tidak yang sadis gitu. Tapi dalam kesempatan ini kami atau saya minta kesepakatan, apakah harus atau apakah bahas tema ini atau hikmah daripada Isra Mi'raj yang akan kita bawa dan amalkan. Itu terserah panitia dan dewan guru. Mohon maaf, bukan saya tapi sanes aya manfaatnya, tapi ada yang lebih penting bagi kita yang diamalkan sehari-hari. Maka pada kesempatan ini saya minta kepada panitia atau bapak-bapak masukannya, apakah bahas yang moderasi beragama atau hikmah daripada Isra dan Mi'raj? Setuju? Hikmahnya saja. Insya Allah upami bahas hikmah apa? Iya pada bulan saya. Sakumaha bidawa Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Dalam ayat tersebut surat Bani Israil ayat 1 menyatakan bahwa awal ayat tersebut kata tasbih. Dalam kata tasbih itu menunjukkan bahwa ada sesuatu kejadian yang luar jangkauan manusia, yang di luar jangkauan manusia. Kalau diyakini oleh secara akal mungkin tidak akan sampai, tapi kalau diyakini dengan keimanan, insya Allah itu pasti sampai dan mendapatkan. Namun kejadian anu luar biasa akan nabi maca tasbih dina surat Al-Isra, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimi'rajkan dina waktu anu sasingkat mungkin saatos Isa sampai subuh tos aya di bumi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Ini adalah atas kekuasaan Allah. Itu kena diyakini pula. Pak, upami kurang berjalan di Mekah ke Madinah, Pak Haji, upami jalan tempuh sabaraha jam. Mekah ke Madinah 8 jam Pak. Eta teh kecepatan upami di Malaysia masih gana teu aya kecepatan bus model kitu. Ditempuhna 8 jam. Di Masjidil Haram ka di Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha sampai kembali ke bumi sebelum subuh. Itu kejadian luar biasa di luar jangkauan akal akan otak manusia, tapi ini benar-benar terjadi. Itu sudah diyakinkan pula. Jadi Isra dan Mi'raj hanya sepintas Pak. Namun tujuannya tentang Isra sinar Mi'raj, perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina hikmahna di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Islam, dari mulai lahir sampai meninggal diwajibkan mencari ilmu, dari mulai balik sampai meninggal diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita sebagai umat Islam seharusnya kita sering masuk masjid. So, adik-adik sering ke masjid deh? Sering ke masjid deh? Hari pamegat kata aya alasan, kunaon teu ka masjid keur men naon? Hari istri mah seueur alasan, kunaon teu ka masjid, kunaon teu salat keur men, tiap minggu men terus, teu aya akhirna.
Ia berlaku kalau saha terutami melaksanakan sholat, terutami kurang melaksanakan ibadah. Kurang berangkat di masjid ke masjid nyata kurang selaku jalma Islam. Tah kudu nama umat Islam itu. Ieu mah aya berangkat ke masjid dek demo. Atau berangkat ke masjid dek demo. Justru orang mencari ilmu siksa ke masjid, kurang berdoa di masjid. Itu secara singkat hikmahnya. Terus yang dinamakan Mi'raj itu naiknya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali ke bumi. Hadirin rahimakumullah, hikmah daripada Isra Mi'raj. Kita seorang umat Islam, kita sudah menerima aturan, kita sudah melaksanakan ibadah, kita sudah melaksanakan sholat. Sholat kita tingkatkan lebih rajin. Itu hikmah 11. Nah, dina kesempatan ini Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, banyak kejadian-kejadian yang Nabi lihat sendiri. Apa itu kejadian? Gambaran umat Nabi Muhammad di akhir zaman dan nanti akibatnya di akhirat akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga kita sebagai penerus umat Nabi Muhammad, kita sebagai generasi yang kuat, kita sebagai generasi yang handal, kita sebagai generasi yang benar-benar ingin mensiarkan agama, mempertahankan negara agar kita mendapat keriduan Allah dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Di perjalanan dari mulai awal sampai akhir banyak kejadian-kejadian yang mudah-mudahan untuk kita menjadi ibrah dan contoh. Di antaranya sebelum membahas tentang hasil Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ketika sampai ke langit melihat kaum atau orang banyak cek urang mah jalmi anu seueur pada mulana teh ngan terus we neungelan sirah nyeliran, cek urang mah mengpekan sirah muklan kepala sendiri sampai berlumuran darah sampai rusak tapi kembali lagi terus we perlakuan seperti itu. Nabi Muhammad bengong, maka tumaros ke malaikat Jibril, ya Jibril liman hada, wahai Jibril siapa orang tersebut? Malaikat Jibril menjawab atas pertanyaan Nabi Muhammad SAW, haula'il ladzina tatasakharuna an sholatil maktubah. Orang-orang itu adalah yang mengakui beragama Islam, tapi kepalanya merasa berat melaksanakan sholat fardu yang lima waktu. Maka gambaran siksaan waktu Isra dan Mi'raj seperti itu. Apalagi siksaan nanti di alam kubur dan akhirat. Bahkan ada keterangan yang lain menyampaikan 1 kali sholat waktu 1 kali tidak sholat, orang tersebut meninggal tapi dosa 1 kali tidak sholat tidak pernah dia tobati. Jadi orang mereka jalma teh keur hirupna teh sholat sakali tuluy maot teu pernah tobat heula. Maka sekali mukul siksaannya dipukul oleh malaikat, upami sekurang mah ngalelebna kahandap kurang lebih 70 tahun lebih seorang jalan kaki kurang. Kumaha atas nolong kahandap ageunaan aman moal bijil deui. Allah Maha Kuasa muncul gede di hareup terus ditegel kembali deui, sasaeutna dosa. Bayangkan Pak, kalau kita sekarang tidak sholatnya 30 tahun, seperti kumaha siksa. Nah, maka melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita mengevaluasi sholat kita, mari kita memperbaiki sholat kita agar kita tidak terjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu.
Nah, maka kejadian tersebut Pak itu jelas-jelas tinggalin HP simpan di mana? Urang rek sekolah tinggalin HP di mana? Tapi lama tinggalin sholat asar, edek sholat di mana? Isu aya deui. Iya kekurangan. Jadi hasil tina peringatan Isra Mi'raj Mi'raj secara simpel adalah sholat. Iya sholatnya merupakan ibadah anu pokok sumber berbagai amal. Sumber amal sanes neng seueur amal sanes. Tapi tanpa sholat maka amal sanes moal aya badanna moal hidup. Maka wajib urang mempertahankan di sholat. Sabab ieu sholatnya hukum wajib dumutkeun hukum syarat. Lamun dilaksanakan diganjar, lamun ditinggalkan disiksa. Tanya itu bujeng-bujeng boro-boro untuk anak-anak pas sholat. Apalagi semasa ini kata tanpa urang yang kesembuh bapak kelapan Allahu Akbar milih sholat, milih rapat ditulis. Kadang-kadang patari-tari urang keur usaha Allahu Akbar ada milih sholat, milih usaha ditulis. Oke, sholat mah aya kene kadang gitu. Yuk urang emutan ku urang masing-masing Pak. Urang maraos lamun disalahkeun ku batur, kita tidak enak ketika disalahkan oleh orang lain. Tapi kalau kita menyadari atas kekurangan kesalahan diri masing-masing, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Jadi hatena tenang, disalahkan ke seorang. Seorang disalahkan ke batu rawas mual. Mual. Tapi lalu disalahkan ke diri seorang, enak. Lu tadi ngadol ke hoream aya nama salatnya. Dina hati salah ke salat. Aya ngaku disalah. Disalahkan terus serangan sehingga melaksanakan salat itu sederhana. Dan maka hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Pak. Hikmah yang paling utama adalah kita harus mendirikan, menjalankan sholat yang 5 waktu. Karena sholat yang 5 waktu ini adalah ibadah pokok untuk kita, manfaat dunia dan akhirat. Ayo manfaat sholatnya, tanpa saja Pak. Allah mamiwaran naon perkara tanpa hikmah, tanpa manfaat ka urang. Allah miwaran tapi menyuruh mencari ilmu. Ada hikmahnya bagi kita. Salah satu contoh. Allah mewajibkan kita mencari ilmu dan mulai lahir sampai meninggal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sudah mencari, dapat ilmu dan dimanfaatkan, ada hikmah bagi kita, tentu ada. Di mana hikmahnya bisa di dunia dan bisa di akhirat. Maaf Pak, di alam dunia. Contoh, Bapak Ketua Komite, dia belajar dari lahir dari mulai dewasa sampai jenjang perguruan dan seterusnya, yang akhirnya dia dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, dia masuk menjadi pegawai. Setelah masuk saat nanggiring di pendidikan, anjina kenging bantuan atau gaji dari pemerintah itu manfaat keberuntungan di dunia. Karena apa? Manfaat daripada ilmu. Aya manfaat di akhirat. Tina ngajalankeun ilmu terus dipilani ku anjeunna bidang pendidikan, ku anjeunna dijalankan secara ikhlas karena Allah, maka satu huruf yang diajarkan terhadap muridnya ganjaranna sampai akhir zaman, sampai akhirat. Itu manfaat akhirat. Salah satu contoh itu. Kedua contoh, Allah merintah bagi umat Islam menunaikan zakat atau infak atau sedekah.
Perintah dari Allah pasti mendatangkan hikmah dan barokah bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh, satu orang menerima aturan dari Allah melaksanakan zakat, maka orang tersebut mengeluarkan zakat. Orang tersebut akan menerima manfaat dari zakat waktu di alam dunianya. Salah satu contoh, dia mengeluarkan zakat dengan ikhlas, setelah mengeluarkan 1 dibalas 10 kali lipat. Dia mengeluarkan barang, dia mengeluarkan rezekinya, disodakokan, bisa 1 dibalas 10, bisa 1 dibalas 70 dan seterusnya. Itu hikmah waktu di alam dunia. Hikmah di akhirat, ketika orang tersebut waktu hidupnya melaksanakan mengeluarkan zakat, maka orang tersebut oleh hartanya sendiri yang dijakatkan, dia akan membela kepada pemilik waktu di alam dunia. Cek harta banda urang teh Gusti leres ieu jalmi teh ngajakkeun abdi mugi Gusti ieu jalmi keng ridho ku bangsa basana. Itu sangat serius. Perintah Allah itu aya ubah. Kantun urang ngalaksanakeun. Apalagi sholat. Apalagi sholat. Ayah hikmana kalau sholat anu dilaksanakeun urang tentu. Eta sholat teh makrupikeun ibadah anu pokok sumber berbagai amal. Maka pasti manfaatnya ada di dunia juga ada di akhirat. Salah satu manfaat yang terasa di alam dunia bagi umat muslim yang melaksanakan sholat dan benar, insya Allah Pak, orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah. Ketika mendapat kesulitan rezeki, Allah memberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Jika orang tersebut sudah benar-benar menerima dan mengamalkan sholat. Hanya yang membedakan Pak, kenapa orang tersebut sering getol sholat nama tapi anggap hidup nama itu. Nah, ia perlu kontrolkan. Sebab sholat nama kadang-kadang dia Pak sabaliknya. Allahu Akbar, sholat dibaca dina hate bacaan-bacaan anu lain. Kadang-kadang barudak model kieu. Sholat ka masjid Allahu Akbar, tapi dina hate futsal di awal sampai akhir berjalan. Jadi bisa sholat sama futsal gitu. Mungkin itu sholatnya tidak akan berbobot ya. Atau ya sapertoskeun neng-neng ieu. Anu dina aya dina bayangan teh hayang ngabaso, pantes lamun ngabaso bakal seger waya kieu misalnya. Dina waktu duhur naik ka masjid atau napi deuk sholat aya tukang baso kewe ka basona sholat heula. Ke sholat itu kamita ya dengan tukang baso lamun ngabaso ayeuna bakal seger. Akhirnya sholat berjalan, baso berjalan. Beres sholat beres, baso gak ada. Itu rugi. Maka sholatnya itu ada yang kualitasnya. Ya tadi sehari orang perlu orang memperbaiki sholat agar menjadi benteng untuk diri dari melaksanakan maksiat atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu bisa mencegah diri dari perbuatan buruk atau kemungkaran. Hadirin rahimakumullah. Ngalamungan peringatan Isra Sinar Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk urang sadayana urang memperkuat, ngajalankeun, memperdalam, ningkatkeun kualitas sholat urang supaya ibadah-ibadah urang minduk aya dina sholat teh ngajantenkeun hiji pertolongan ataupun hiji hikmah kanggo urang dunia dan akhirat. Itu salah satu hikmah di alam dunia. Kalau hikmah di alam akhirat banyak. Manusia yang ketika hidupnya sering melaksanakan sholat dan merasa dirinya butuh oleh sholat, tidak menyia-nyiakan sholat dan segerakan melaksanakan sholat,
juga dalam melaksanakan sholat setiap waktu berupaya secara berjamaah, maka hikmahnya di akhirat mulai dari alam kubur, arah masar dan akhirat, orang tersebut akan diamankan kalau bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tidak akan membiarkan kepada orang-orang yang memperhatikan atau orang yang mendirikan melaksanakan sholat. Jadi pakai lamun orang akan memperhatikan karena sholat, Allah memperhatikan ke orang. Ketika orang meninggal di alam kubur eta jalma mual ditunda di alam kubur tapi disimpen di tempat anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena waktu di alam dunia eta jalma rajin mutaqidkan salat. Ya wajar-wajar bahwa kehidupan orang pada umumnya seperti kencing karena naon diperintah Allah melaksanakan salat arbung salatnya. Sementara eta jalma ngaku Islam. Tah dina hal ieu yuk kanggo urang siap-siap ngalamungan peringatan Isra sinar Mi'raj ieu sing emot tingkatkeun urang ngalaksanakeun salat. Salajengna sewaktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melihat orang-orang atau golongan manusia atau bahasa kitabnya itu kaum, yang mana kaum itu sedang berkumpul. Cek urang kieu eta jelema teh seueur ngumpul we. Dina waktu perkumpulan eta parbut urang. Ari nu saurang atau nabi sagolongan mah nuang daging asar, sengit, lezat, enak. Mungkin bener-bener di urang gambaran seperti gulai sapi gitu nya. Tapi aneh kadinya masa alit tina seueuran atau nabi tina golongan eta jalmi teh teu pati parbut teuing kadinya. Ari anu sabola deui mangkot parbut papayun-payun paheula-heula anu diburukna teh dina eta wadah daging ata bau busuk rutek loba dilatu. Cik urang kahartos teu? Area kahartos teu? Mending mana? Lamun dina paras mana daging asak jeung daging atah mending mana? Daging atahna ayeuna mah anu seger jeung anu buruk mending mana? Seger. Lamun daging atah, daging asak pasti urang secara umum ayeuna bakal milih daging asak. Tapi nah dina waktu Isra Mi'raj seperti itu. Itu gambaran kehidupan ayeuna. Kanjeng Nabi Muhammad kemarin sama malaikat Jibril, ya Jibril liman hada, siapa orang tersebut? Nah, malaikat malaikat Jibril menjawab, orang-orang tersebut sebahagian umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu hidup di alam dunianya, bagi yang punya suami demen istri orang, bagi yang punya istri demen suami orang. Begitu dibahasakan naon? Selingkuh. Ari ieu budak SMA karek bobogohan selingkuh amok ari jadi pemajikan. Neng teu aya selingkuh neng, dari agama teu aya pacaran. Aya nu dibalik ka. Kadang-kadang dihibah acan, dikawin acan, anak berubah gitu. Mudah-mudahan SMA 28 Garut dijauhkan dari itu. Amin sing tadi bukti kenyataan. Apa artinya amin tarik tapi kenyataan masih kene resep sesurumputan jauhi. Sanes nyangka di dia aja, tapi mungkin generasi model kieu rawan. Waktu kejadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj ninggal jalmi-jalmi teh wah kana daging asak masa alih tepat diresepkeun. Tapi karena daging atah bari bau dilantungan pada dikahayu. Naon eta teh? Seorang ibu rumah tangga, seorang bapak kepala rumah tangga di rumahnya yang mempunyai pasangan masing-masing yang halal, tapi pasangan yang halal dibiarkan dan mencari pasangan-pasangan yang haram. Katanya dari orang tersebut indah kalau
Jadi lamun selingkuh kata-kata indah dari pemajikan teu pati indah kesalahan. Dan kadang-kadang maaf ulah hari ayeuna dari acan ya acan. Sanes pengalaman karena pengalaman pribadi. Upami ayah hiji keluarga istrinya tos resep ka suami orang, suaminya tos demen ka istri orang, maka tunggu kehancuran. Dari masa ada yang mau diajar, adik-adik malah lain masa. Upami orang di pasien umur panjang pasti dihaji waktu bakal kawin, mau kawin ya? Kayak kirahan. Wajar terburu kawin hayang kaina tapi sekolah yang jalan. Cing, hayang kawin deh, hayang nikah deh. Jangan. Adik-adik ayeuna mah ieu tong mikiran kawin cek bahasa Arab mah tong mikiran bobogohan nya bae teh. Singkat. Urang nuju sakola, urang nuju milarian ilmu dijadikeun otak urang teh sing pinuh ka ilmu. Gerakan urang teh sing yakin ngajadikeun manfaat keur diri jikan sanes. Karena naon khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi batas usia pangsaena manusia anu memberi manfaat ka lain. Adik-adik dia dina usia dia bisa orang ngajadikeun manfaat. Contoh urang kaasup ka hiji daerah, ka hiji tempat, ternyata di ieu daerah teh ditinggali sampah pala lain di tamahan kemudian di SMA teh, tapi siap bebersih, itu memberi kemaslahatan itu saya. Terus deh dina masa-masa anu kieu urang mah waktuna ngumpulkeun ilmu lain ieu mah sekolah atau ngaji bawa HP nu dibuka dina HP teh ngan chat jeung tahu punah bantuan keur belajar naon pinuhan urang teh ku ilmu yakinkeun ku ladang tina ilmu supaya urang jadi jalma anu sukses. Cing adik-adik ieu sakola teh yang kedua ilmu teh mau punya ilmu enggak? Sudah punya ilmu mau punya pekerjaan enggak? Tapi ada pekerjaan enggak ada gaji mau enggak? Ayo digawe mah aya dan teu aya gaji daek teu. Aya mah teu aya pagawean tapi aya nu gaji. Aya mah. Hah? Salah gaji mah. Atau ada suami aya gawe punya pasangan. Dina usia model kieu mah urang kaina sing siap pilarian ilmu agama, pilarian ilmu pengetahuan umum. Ayeuna urang dina ranah pendidikan. Sarana pendidikannya eta pendidikan umum bidang pengetahuan umum. Setelah urang keluar dari sekolah, pulang ke rumah, maka urang kedah rajin pilarian ilmu. Karena apa? Manusia teu gaduh ilmu rugi. Awas, manusia teu gaduh ilmu rugi. Tapi ku aya ilmu eta jalma bakal beruntung, bahkan berharga. Karena kata Rasulullah SAW, likulli syai'in qimatun wa qimatun nas bil ilmi. Setiap perkara ada harganya. Manusia harganya karena ada ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, harga derajat itu akan baik dan mulia dipandang bisa jadi oleh manusia dan secara hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hidup di alam dunia tidak punya ilmu, maka akan dihina. Contoh, bagaimana kalau ilmu dipandang kurang hina kehidupannya. Makanya bagaimana namun tidak pakai busana, tidak pakai baju, tidak pakai celana pun tidak malu. Terakhir saja gadis-gadis tinggal gigi mah terakhir. Karena tidak ada ilmu. Ayeuna aya gadis tidak ada ilmu, digelo. Mah di situ. Tah kurang mah. Sok masa-masa ayeuna pilarian ilmu supaya naon? Sukses dunia dan sukses akhirat. Ilmu yang mana? Yang dua tadi, satu pengetahuan agama, dua pengetahuan umum. Untuk apa? Karena seorang manusia kalau hidup di alam dunia yang hidupnya hanya mempunyai pengetahuan atau ilmu pengetahuan umum, maka hidupnya seperti orang buta.
Maka lamun aya hiji jalma sakola we anu dikejar nanti pengetahuan umum we kan agama kuno bisa, maka akhir kehidupan orang tersebut nantinya akan seperti orang buta. Bagaimana orang buta, Pak? Maaf, bukan menghina atau melecehkan. Upami orang buta jalan kaki tetara kayak pakai ubur, tetara kayak tahanan teh ditabrak keras. Jadi pejabat hanya mempunyai ilmu pengetahuan umum, tidak peduli yang didapatkan haram atau halalnya, yang penting dia merasa puas, maka bakal terjadilah seperti itu. Upami ayah hiji menjadi pejabat, ayah hiji menguasai pengetahuan umum tanpa agama, kalau saat anjeunna dipercaya jadi pimpinan jeung segala rupada, maka tumbuh kehancuran baik kamu pribadi maupun lingkungan. Naudzubillah. Kedua, ada manusia yang punya ilmu agama, jadi gabungnya teh ilmu agama unggul tanpa ilmu pengetahuan, maka hidup orang tersebut seperti orang yang lumpuh. Ya. Orang yang lumpuh kan berpikirnya jelas, tapi bisa jadi cerdas, kehayaan kan, tapi kekuatan tidak ada. So kurang kalau malam lupa orang lumpuh sama. 1000 orang lumpuh kurang jajar kali bang lupa, insya Allah bakal juara. Jadi paham tentang ilmu agama, tapi tidak paham tentang pengetahuan umum, maka kehidupan seperti orang yang lumpuh, susah untuk berjalan, susah untuk mendakwakan agama. Maka jadikanlah kita semua untuk generasi yang akan datang sebagai generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan umum dan agama. Sing mereka harus naik sekolah tersebut. Resep Korea. Dan dia memang tergantung uang saku, uang jajanan. Lalu uang jajanan 30.000 per hari Pak resep. Tapi lalu uang jajanan teh aya malas sekolah ya Korea. Itu jajanan berapa itu? Cing resep sekolah resep naos. Jujur, angkat tangan anu masih kayak ngaji di masjid atau di madrasah berapa orang? Anu ngabohong karena beri tangan. Dosa ya, ngabohong. Ya. Berarti upami ditinggal masih kayak diseur atau sekadar luar saat di ngaos. Da ieu mah kadang-kadang dia ngaji baru dapat bujang-bujang ayeuna di SMA atau saya SMA. Sia SMP geus hoream ngaji. Ayeuna mah ka mana buka ka mana. Padahal naon da berarti sok mumpang harapan urang jadi jamaah sukses esek upami tinggal susah kalau kita tidak punya ilmu. Tapi kalau kita udah memiliki ilmu, insya Allah tidak akan susah mencari pekerjaan juga penghasilan. Jadi inti nama penghasilan Pak. Inti penghasilan secara finansial atau penghasilan secara ukhrawi. Nah, pada kesempatan ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diajari kajabi urang sadayana. Kata Nabi untuk kita semua ibadi urang kedah rajin ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Inti nanti. Karena apa? Salat yang 5 waktu itu merupakan ibadah paling pokok atau ibadah pokok. Semua amal-amal kebaikan kita, mencari ilmu, sedekah, menolong yang lain, juga amal-amal yang lain itu hidup pada sholat. Ketika sholatnya ada, maka semua ganjaran amal kita akan ada. Tapi kita melaksanakan sedekah, membantu orang lain, thalabul ilmi dan selainnya, tapi sholatnya tidak ada, maka amal-amal itu akan tidak ada. Jadi ketika sholat dilaksanakan, maka amal yang lain pun akan ada. Ketika sholat ditinggalkan atau sholatnya tidak ada, maka semua amal pun tidak akan ada.
Nah, oleh karena itu mudah-mudahan menjadi catatan dan pegangan bagi kita semua bahwa kita di akhir kemudian akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Setelah meninggal alam dunia, Pak, kita masuk sama-sama akan masuk, mungkin akan bersama atau berbeda ke alam kubur. Ketika masuk di alam kubur, yang pertama yang ditanya dan dihisab oleh malaikat adalah tentang sholat. Ketika kita waktu hidup rajin dan mengutamakan melaksanakan sholat, dihisab dan ditanya oleh malaikat tentang urusan sholat. Ada sholatnya, baik sholatnya, maka kata malaikat, tidurlah kamu seperti tidur seorang pengantin waktu di alam dunia. Tapi jika orang tersebut dihisab tentang sholat ternyata tidak melaksanakan sholatnya, maka setelah dihisab orang tersebut tidak melaksanakan sholat, maka langsung disiksa oleh malaikat seperti gambaran yang tadi. Melalui peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu ayat di kampungan sadaya. Itu kamu adik-adik sing rajin ngelaksanakan sholat. Sholat ulah beda ayat batur. Karena banyak orang, karena diajak teman, karena ada bonus, karena yang lain. Tapi sholat harus diterima dengan hati. Ini perintah Allah, kewajiban individu masing-masing kita. Di akhir kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat keberadaan kita tentang pangkat dan jabatan atau dan harta yang dikuasai kita. Allah tidak akan melihat, oh ini kepala desa sampai ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun salah diampuni tanpa diminta. Habis kita ada pejabat luhur asup ke surga sanajan teh ibadah hebat. Eta jalan itu ya, kenapa orang itu miskin, susah kehidupannya, maka Allah udah aja masukkan ke surga karena orang tersebut miskin tidak ibadah. Enggak. Kenapa? Allah sudah memberikan contoh orang terkaya, orang termiskin, orang tersibuk, di antaranya nabi-nabi terdahulu. Tapi orang-orang tersebut yang terkaya, Nabi Sulaiman yang diberi penyakit yang terparah, Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lain, beliau tidak lupa melaksanakan sholat, beliau tidak lupa melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita umat atau sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh beliau-beliau tersebut. Karena apa? Sholat yang 5 waktu dari mulai duhur sampai subuh itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu. Hanya setelah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sholat yang 5 waktu secara simpelnya itu dirangkum dan dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka orang selaku umat Nabi Muhammad SAW kedah ngaroskeun maka kedah ngaroskeun ubah. Sabab belum kurang kas meninggal moal aya ngebantuan ka urang. Teu gaduh ganjaran salat teh kasangan ieu teh kuburan. Moal bisa. Ayeuna keur di sakola dek jajan teu aya artos dek ngaju ka rancangan bisa moal. Bisa kan? Tapi lamun ke di akhirat teu gaduh ganjaran salat teh kasaha mah batur ke pada butuh. Tah maka adik-adik ngalakuan peringatan Isra sinar Mi'raj dijadikan minimal dina hati ti ayeuna mah saya mau salat. Tidak mau disalatkan. Sih, hayang salat hayang disalatkeun. Sakurang. Naon sababna? Keluarga, lingkungan, negara, agama, harapan anu paling termulia akan tapi harapan anu teu aya deui paling dibanggakeun iwati generasi-generasi penerus bangsa dan agama. Saha generasi bangsa dan agama iwati kader-kader seperti adik-adik sekarang.
upani urang teu dipersiapkeun ilmu mental samsa karutina kumaha generasi anu bari datang. Nah, maka melewat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat umat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, para panitia dan guru semua yang hadir, berbagai yang sekian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui dan sekarang tibalah di penghujung acara. Namun sebelum saya pamit, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita sama-sama memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufiq.